habis yuk. Oke, langsung aja yuk kita ngobrol sama kakaknya. Halo Kak. Halo. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ya, kenalin aku Ahmad Rifa Alamsa, bisa dipanggil Rifai. Kakak lulus tahun berapa? Aku lulusan tahun 2019. Oke. Sebelum ke pertanyaan yang serius nih Kak. Oke. Kalau boleh tahu kegiatannya apa ya? Untuk kegiatan sehari-hari ya. Untuk kegiatan sehari-hari itu aku saat ini karena lagi liburan paling cuman garap artikel, kesibukannya nulis artikel, terus juga karena udah tingkat akhir jadi paling banyak belajar terkait skripsi. Terus juga saat ini alhamdulillah aku lagi bangun startup gitu, organisasi. Ya paling itu aja sih. Oke. Kakak kuliah di universitas mana? Alhamdulillah aku kuliah di Institut Teknologi Bandung. Nah, itu tempatnya di kampus Cirebon, Arjawinangun. Kakak pas ke ITB itu keterima jalur apa? Kalau pas di ITB itu alhamdulillah aku keterima di jalur mandiri sebetulnya, tapi nilai dari masuk jalur mandiri itu menggunakan nilai SBMPTN atau bisa dikenal UTBK. Jadi pada saat itu aku tes dulu UTBK. Nah, karena UTBK tersebut menghasilkan skor nilai seperti itu, jadi nilai tersebut bisa didaftarkan ke jalur mandiri ITB beserta nilai lainnya kayak nilai rapot sama nilai UN. Kakak ngambil prodi apa di itu? Aku ngambil prodi teknik industri, tapi itu pilihan kedua. Pilihan pertamanya itu FMIPA di kampus Bandung. Kenapa sih Kak milih prodi tadi? Ada alasan tertentu kah? Oke, karena yang pertama aku tuh tertarik untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut tuh ke bidang teknik. Karena salah satu faktor yang buat aku suka teknik adalah mungkin lebih mengenal banyak penerapan gitu kan buat kehidupan sehari-hari ataupun nanti di dunia kerja itu banyak yang membutuhkan. Dan tentunya dengan belajar teknik, apalagi teknik industri itu bisa belajar lebih luas, entah itu dari segi ekonominya, dari segi bisnis dan segala macam sampai ke engineer gitu, pokoknya penerapan. Mau nanya nih, capek gak sih dunia kuliah itu? Terus cara kakak bagi waktu sama kegiatan lain tuh gimana? Sebetulnya kalau dibilang capek ya, capek sih, kuliah itu. Tapi kalau cara bagi waktunya sebetulnya gimana caranya kita tuh bisa bagi waktu buat belajar pastinya, terus juga buat ibadah, itu paling utama, sama buat organisasi. Nah, caranya itu kalau dari aku tuh sebetulnya aku kan orangnya kan bisa dibilang kayak ekstrovert ya. Jadi aku tuh kayaknya kurang pas kalau misalkan harus sendirian, terus juga tanpa mengenal orang lain lebih banyak tuh kayaknya kurang serak. Jadi aku coba menyibukkan organisasi dengan membagi waktunya. Saya ikutan organisasi itu jangan terlalu banyak yang pertama. Terus kalau bisa di circle yang tertentu aja. Kayak misal nih dari angkatan pertama nih semester 1 saya itu belajar terkait organisasi itu di suatu organisasi misalkan. Saat ini saya di KMNU. Namanya itu Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, dari circle situ tuh sampai sekarang tuh organisasi tersebut tuh menghadirkan orang-orang yang relasi yang bagus. Jadi tetap di situ aja tuh, jangan kemana-mana. Jadi cara aku bagi waktunya tuh dengan memperdekat dengan mereka dan segala macam, sehingga relasi tetap terjaga. Terus juga aku kadang ikutan kegiatan lain tuh dari circle mereka gitu. Jadi otomatis bagi waktunya emang bisa buat akademik juga, bisa buat organisasi juga, bisa buat ibadah juga. Karena kan salah satu KMNU itu salah satu organisasi keagamaan gitu, dan termasuk salah satu yang bisa memotivasi aku dalam beribadah juga harus bisa tekun dan segala macam gitu. Itu motivasinya gitu. Jadi kalau bisa bagi waktu itu gimana caranya kita bisa bagi waktu juga dan kita bisa bagi diri juga. Maksudnya kita bisa seimbangkan gitu antara akademik, ibadah dan untuk organisasi juga gitu. Jadi kayak gitu sih kalau menurut aku ya cara bagi waktunya. Banyak banget nih yang nanya. Selain kelas 12 yang bentar lagi lulus, kita juga sebagai kelas 11 perlu dong siap-siap buat ikut SBM gitu. Persiapan apa aja yang kakak siapin buat ikut SBM itu? Kalau buat ikut SBMPTN tuh dulu aku coba belajar pastinya, tapi karena dulu tuh kan ada dulu SNMPTN ya. SNMPTN itu kan pakai rapot, tapi sekarang katanya sih namanya udah ganti gitu, nggak tahu jadi apa ya.
Nah tapi dari SNMPTN itu aku tadinya terlalu berharap lolos. Iya. Jadi pas tahu gagal dan aduh gimana ini kalau misalkan gagal dan ternyata gagal, aku harus lanjut kuliah apa kerja. Dan akhirnya dari situ aku coba daftar jalur SBMPTN. Tapi uniknya itu pas daftar jalur SBMPTN itu ya, tapi sebelumnya UTBK ya, SBMPTN tapi tesnya tuh UTBK. Nah dari tes UTBK itu jujur aja nih ya, dapat skornya itu tidak memenuhi ekspektasi. Pengennya sih dapat 600 lebih, itu tuh skor yang bagus. Tapi ternyata nyatanya adalah cuman dapat skor 530-an kalau nggak salah. Nah dari SBM tersebut tuh aku coba daftar ke beberapa universitas kayak Unsud sama Universitas Airlangga. Pokoknya nggak sama saya terpikir untuk daftar ITB karena menurut aku itu sangat berat dengan skor yang aku dapetin gitu. Jadi dulu tuh pas daftar SBMPTN itu aku coba daftar ke Unsud sama Unair itu jurusan kalau nggak salah teknik, tapi tekniknya tuh pertanian sama teknik kimia atau apa gitu ya. Nah tapi di sisi lain juga aku nggak daftar SBMPTN doang teman-teman. Jadi aku tuh daftar juga di PMDK atau Politeknik. Nah daftar Politeknik kenapa? Supaya yang pertama nih karena sifatnya itu gratis dan supaya ada opsi lah kalau misalkan nggak keterima di SBMPTN, insya Allah bisa keterima di jalur PMDK atau Politeknik gitu. Makanya menurut aku nih teman-teman yang mau daftar nanti baik kelas 12 ataupun kelas 12 nih, kalau menurut aku banyakin opsi buat daftar dulu aja sih. Masalah biaya menurut aku ada beberapa pendaftaran tuh yang pendaftarannya tuh gratis. Jadi coba maksimalin dulu aja, cari yang gratis gitu. Biasanya kalau yang bayar tuh biasanya mandiri, tapi kalau misalkan kayak jalur khusus nilai rapot itu biasanya gratis kayak SNMPTN, SBMPTN ataupun PMDK Politeknik. Tapi mungkin namanya udah pada ganti ya. Jadi kemungkinan sih mereka juga harusnya sifatnya gratis kayak waktu itu. Gitu sih SBMPTN. Teman-teman jangan takut untuk daftar karena pengaruh biaya, karena kata kakaknya banyak pendaftaran yang gratis ya kak. Betul banget. Ya. Oke. Ada gak sih kak tips dan trik yang maaf ya teman-teman. Bentar kita baca. Ya sama. Ada gak sih kak tips dan trik yang kakak lakuin supaya keterima itu, misalkan gaya belajarnya tuh gimana? Siapa tahu teman-teman mau mengikuti. Oke, sebelum aku cerita terkait gaya belajar, mungkin di sini aku pengen negasin buat terkait skor aku yang kecil tadi ya. Nah, skor aku yang kecil tadi itu jujur aja nih, kalau menurut aku usaha aku tuh kurang maksimal. Karena aku tuh di lingkungan SMA yang mungkin orang-orangnya strike buat belajarnya tuh istilahnya bahasanya tuh strike belajarnya tuh mungkin kurang ambis dibandingkan SMA lainnya kan. Nah makanya aku juga menyadari kalau ternyata aku tuh banyak kurangnya dan harus tetap belajar banyak gitu. Nah dari situ tuh aku tersadar kalau ternyata nilai segini tuh gak cukup buat daftar ke PTN gitu, apalagi yang bonafit kayak mungkin ITB, UGM atau UI. Ya walaupun aku nggak pengen ketiga ini sih tadinya, nggak pengennya kayak yang biasa aja misalkan UNED dan segala macam yang terbilang katanya sih biasa aja gitu. Nah tapi di situ tuh aku juga mulai tersadarkan ternyata pada saat daftar dengan skor segitu ternyata tetap nggak lulus SBMPTN-nya, ternyata hasilnya nggak lulus. Nah akhirnya pada saat itu aku terpikirkan pola belajar aku tuh sebetulnya kurang. Tapi teman-teman bisa contoh nih, misalkan teman-teman tuh gimana sih caranya supaya dapetin gaya belajar. Menurut aku tuh caranya adalah teman-teman bisa cari opsi beberapa. Misalkan gaya belajar yang dia tuh nggak bisa lama tapi harus sebentar tapi cepat nyerapnya. Ada teman-teman yang belajarnya harus lama gitu baru bisa pahamin materi gitu kan. Tiap orang kan beda-beda ya. Nah bakal dari itu dicoba dulu. Nah dicoba dulunya jangan cara teman-teman harus banyakin baca, banyakin belajar apapun itu. Nah misalkan kak kan ada yang hafalan sama hitung-hitungan gimana? Nah yang hitung-hitungan itu banyakin baca sama latihan soal. Jangan cuma baca doang, karena dengan membaca doang tuh kalau menurut aku kurang ya. Kalau misalkan soalnya kayak hitung-hitungan, jadi kita harus coba dulu. Dengan mencoba kemungkinan dapat
insight nih, wawasan. Oh ternyata aku salahnya di sini. Kalau misalnya ada improvisasi soal, itu bisa tuh dicoba gitu kan. Dicoba lagi, oh ternyata salahnya di sini gitu. Nah kalau yang hafalan gimana Kak? Yang hafalan tuh kuncinya harus banyak baca banget. Jadi diulang-ulang lah bahasanya, diulang-ulang. Itu sih cara sederhananya waktu aku belajar buat SBMPTN tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman nih kalau bisa banyakin mencoba, dan pola belajarnya tuh kalau bisa ditemuin sejak sekarang gitu. Karena nanti di saat kuliah tuh teman-teman bakal kepake juga tuh pola belajar di SMA, atau bahkan bisa berubah sih. Jadi biar gampang adaptasi aja sih gitu. Nah itu buat pola belajarnya. Tapi ternyata hasilnya apa dari aku? Hasilnya ya bisa dibilang kurang ya, walaupun aku syukuri alhamdulillah dapat segitu ya. Nah tapi aku menyadari kalau pola belajar aku kurang ya, hanya dapat skor 535. Aku daftarin dan ternyata nggak lolos. Nah dari situ skor tersebut aku nekat untuk daftarin ke ITB. Ya, teman-teman pasti bertanya kan, kenapa harus daftar ITB? Padahal skornya segitu gitu, ya kan? Pastinya kan. Kalau di universitas lain gak keterima, di ITB kayaknya gak bakal keterima deh. Soalnya kan dengan skor kecil kayak gitu kan, univ lain aja udah nolak lah bahasanya. Apalagi ITB yang orang-orang kenal universitas yang bonafit lah dan segala macam, harus ngambilin skor yang gede-gede lah orang-orangnya kan ya. Nah dari situ aku modal yakin sama nekat. Tapi teman-teman juga perlu tahu, aku daftar di ITB itu sebelumnya alhamdulillah aku tuh keterima lewat jalur politeknik di Polinema, Politeknik Negeri Malang, jalur PMDK yang pakai rapotnya. Jadi ketika aku gagal SBMPTN, alhamdulillah aku keterima Politeknik di Malang. Nah, tapi setelah di Malang, aku coba pendaftaran ulang segala macam. Orang tua nih agak kurang setuju karena terlalu jauh di Malang, gitu. Tapi walaupun orang tua kurang setuju, tapi di situ pilihannya yang terbaik aja. Soalnya kayaknya nggak ada yang nampung lagi nih universitas dengan skor apa yang segitu. Nah pada saat itu aku coba cari tahu kira-kira di ITB tuh skor yang bisa nerima tuh berapa sih minimal. Ternyata 600-an. Aku kaget, udah daftar dengan skor 500, tapi di ITB katanya 600-an Rifai kayaknya deh yang keterimanya gitu. Akhirnya aku ya udahlah pasrah gitu kan. Oke, aku bertawakal ya, semoga aja apapun hasilnya yang terbaik gitu ya. Udah, yang penting aku alhamdulillah udah keterima bisa kuliah di Malang gitu. Nah pada saat itu ada teman-teman juga yang lain tuh daftar seleksi mandiri ITB. Oke, seleksi mandiri ITB-nya gratis ya, gratis tanpa dipungut biaya. Nah kerennya ITB itu menurut aku walaupun mandiri tapi alhamdulillah gratis waktu itu. Jadi alhamdulillah nggak bayar gitu kan. Nah pada saat mau menjelang pengumuman, aku nggak bakal buka tuh pengumumannya karena udah pasti ketolak. Ya udah pasti ketolak kan ya, pasti kan. Terus juga SNMPTN kan pakai rapot. Ternyata nilai rapotnya tuh dimasukin juga ke ITB jalur seleksi mandiri. SNMPTN nggak keterima nih, nilai rapotnya kecil nih. Nilai rapot aku nih, pengen spoiler nggak? Kalau tidak privasi boleh. Oke, nilai rapot aku tuh rata-ratanya itu 79 ya teman-teman. Oke, aku jujur nih 79. Ya kalau di rata-ratanya yang ke atas 80 lah misalkan, 80. Nah, dari situ aku mikir gini, nilai UTBK, SBMPTN gak lolos dengan skor 500. SNMPTN gak lolos juga dengan skor rata-rata 80-an. Terus aku nekat jalur ITB seleksi mandiri gitu. Ya udahlah akhirnya daftar. Oke, pas hari menjelang pengumuman itu ada yang bilang gini, katanya, ada yang laporan ke temen aku, ada yang laporan, aku nggak lolos nih ITB gitu katanya. Skor kamu berapa? 600. Nilai rapotnya berapa? 85 ke atas. Di situ udah mulai nggak pengen buka lagi nih. Udahlah tidur aja ya. Itu kan bukannya malam-malam kalau nggak salah habis isya. Udahlah nggak mau buka lah. Udah pokoknya oke, siap berangkat ke Malang lusa. Gitu. Akhirnya karena nggak bisa tidur karena penasaran pengen buka, akhirnya aku buka kan. Pas aku buka ya udahlah bismillah aja dah. Pas dipencet hijau teman-teman. Itu beneran hijau. Dan aku tuh kayak nggak nyangka gitu. Serius nih beneran hijau? Terus keterimanya di mana ya? Ternyata Teknik Industri Kampus Cirebon. Dan pilihan kedua
Biasanya universitas itu setahu aku mereka memprioritaskan suatu peserta itu ke pilihan pertama. Tapi ini pilihan pertama itu nggak dilolosin, jadi langsung lempar ke pilihan kedua teknik industri. Terus aku baca kan, Anda diterima gitu, dan itu tuh beneran nggak ngeprank. Pak, aku mikirnya itu ngeprank ya teman-teman. Oke, aku mikirnya itu ngeprank. Makanya pas coba logout dulu terus masukin lagi. 3 kali dicoba hijau terus. Aku langsung laporan pastinya ke orang tua. Yang pertama orang tua, terus ke saudara juga dan segala macam, teman-teman juga. Terus aku coba tanya ke mereka, ini beneran lolos? Bukan aku merasa senang, alhamdulillah ya Allah lolos, enggak, tapi aku nanya ini beneran lolos? Soalnya masih nggak percaya loh teman-teman, beneran nggak percaya. Soalnya masa sih ia nerima nilai yang segini dan cuman modal nekat doang gitu. Karena aku nggak expect kayak, aduh aku harus keterima ITB ya Allah, kalau enggak aku bakal nangis nggak gitu. Tapi ya udahlah, pasrah, tawakal gitu. Makanya dari situ aku coba merenung, itu tuh nggak bisa tidur sampai pagi gitu ya, sampai sholat mau sholat subuh itu aku nggak bisa tidur ya. Terus akhirnya aku merenung gitu, ini kok Allah tuh ngasih kesempatan yang benar-benar yang terbaik buat hambanya gitu. Tapi di sisi lain kondisi aku tuh sedang diterima di ITB dan Polinema. Malah ada masalah lagi nih, kenapa? Karena dua-duanya itu ngajuin bidik misi, ngajuin KIP kuliah lah kalau bahasa sekarang itu beasiswa. Gimana caranya beasiswa yang ada di Polinema itu mampir ke ITB gitu? Gimana caranya? Karena kan aku mikir gini, takutnya di ITB itu aku harus kuliah tanpa beasiswa, dan itu aku nggak mau, pengennya yang ada beasiswanya. Nah pada saat itu aku mau nggak mau harus pergi ke Malang untuk ngurus terkait beasiswa. Nah dari situ alhamdulillah dari pihak sananya boleh Rifai dialihkan ke ITB, alhamdulillah. Dari situ aku istiqoroh segala macam, oke, aku pilih ITB, insya Allah jadi yang terbaik buat belajar dan buat apa ya istilahnya, buat memperbaiki diri aku ke depannya supaya lebih baik lagi gitu. Nah maka dari itu aku juga bisa ambil petik dari kisah aku sendiri ya. Kalau bahwasanya menurut aku nih teman-teman, jangan takut buat mencoba. Selagi teman-teman udah mencoba, kemungkinan peluang sukses gagal pasti ada. Tapi kemungkinan sukses pasti ada. Nah sedangkan kalau teman-teman sama sekali nggak mencoba, itu kemungkinan sukses nggak ada. Jadi menurut aku suatu kesempatan yang benar-benar ada itu kalau bisa dimaksimalkan gitu. Jadi tolong kedepannya kalau misalnya ada pendaftaran atau apapun yang entah itu bersifat gratis ataupun teman-teman mampu gitu untuk membayar gitu, coba aja dulu gitu. Barangkali ternyata rezeki teman-teman di situ gitu. Jadi jangan takut buat mencoba. Dari aku gitu sih kalau buat cerita. Ya. Tadi kan dengar tuh banyak dapat banyak beasiswa. Oke. Boleh gak sih Kak disebutin gitu beasiswanya apa aja? Kalau aku tuh saat di kampus ITB, aku tuh pernah nerima sekitar 3 beasiswa. Tapi yang satunya tuh kan dari KIP kuliah ya, atau beasiswa bidik misi. Nah yang duanya tuh aku yang pertama tuh dari beasiswa namanya tuh Nasi Berkah. Jadi beasiswa tersebut tuh emang khusus donatur itu ngasih makanan gitu loh istilahnya kayak gitu. Jadi istilahnya alhamdulillah kan nggak harus ngeluarin uang juga buat makan, jadi alhamdulillah ada beasiswa Nasi Berkah namanya. Terus yang terakhir tuh ada namanya tuh beasiswa alumni KMNU ITB. Nah beasiswa itu tuh ya dari ya organisasi aku gitu. Iya yang tadi. Jadi alhamdulillah aku karena aku coba aktif dan coba strike gitu buat belajar di sana. Jadi alhamdulillah alumni ngebuka nih beasiswanya dan aku daftar. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat nerima beasiswanya. Nah, tapi dari teman-teman nih mikir kalau misalkan beasiswa itu kan kayaknya sedikit deh. Kayaknya cuman buat orang-orang tertentu aja kayak menurut aku sih enggak ya. Karena beasiswa tuh saat ini tuh banyak, apalagi beasiswa buat kuliah itu sangat banyak. Dan bayangkan nih universitas swasta aja ya, setahu aku tuh mereka tuh udah buka yang namanya tuh beasiswa KIP kuliah. Waktu itu tuh kayaknya belum ya, tapi sekarang tuh udah bisa mendaftar segala macam. Jadi mau teman-teman kuliahnya entah itu di negeri, di swasta ataupun dimanapun pasti ada beasiswa.
Nah, salah satunya beasiswa KIP kuliah. Itu teman-teman bisa daftar dulu itu. Nah, kalau misalkan ternyata nggak ada yang lain nih beasiswanya segala macam, ada beasiswa kayak misalkan swasta kayak Jarum, misalkan beasiswa Jarum, beasiswa Basnas itu ada banyak. Jadi apa ya? Teman-teman sebetulnya tinggal browsing, cari beasiswa di tahun 2023 misalkan apa gitu. Itu banyak banget persyaratannya. Tapi ada beberapa memang yang persyaratannya tuh nih perlu digarisbawahi ya. Beasiswa tuh ada beberapa persyaratannya itu yang dia itu tidak boleh dan tidak pernah menerima beasiswa lain gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman atau siapa Amel ya, Amel suatu saat nih bisa keterima beasiswa namanya tuh Jarum misalkan contoh ya. Ternyata beasiswa Jarum itu mensyaratkan kalau Amel udah dapat beasiswa Jarum itu jangan mendaftar beasiswa yang lain gitu. Atau enggak misalkan Amel keterima beasiswa KIP kuliah, terus pengen daftar beasiswa Jarum, tapi di beasiswa Jarum itu bilang gini katanya, pokoknya tidak mensyaratkan, tidak boleh bagi yang keterima beasiswa. Jadi berarti kan Jarum kan gak bakal nerima Amel karena Amel kan udah keterima beasiswa KIP kuliah kan. Ya kayak gitu. Jadi harus dibaca gitu persyaratannya apa aja, kualifikasinya apa aja yang memenuhi gitu. Jadi ya menurut aku coba cari beasiswa semaksimal mungkin dengan syarat yang memenuhi kriteria kita. Insya Allah kalau kita daftar gitu ya, kalau kita coba gitu, dan kebanyakan beasiswa itu tanpa dipungut biaya pendaftarannya, jadi coba dulu aja gitu. Maka dari itu menurut aku kalau disuruh list beasiswa banyaknya kayak gimana, jujur aja ya, aku nggak terlalu tahu semuanya dan paham semuanya kayak gimana, tapi secara garis besar persyaratannya kayak gitu sih. Oke. Biasanya dapat info buat beasiswa tuh di mana Kak? Kalau info buat beasiswa tuh enaknya sih langsung ke situs resminya. Ya misalnya tadi, nah misalkan kayak tadi Jarum misalkan contoh deh, beasiswa Jarum, berarti kan Jarum scholarship tuh ada biasanya. Kalau teman-teman searching segala macam gitu. Kalau KIP kuliah kan berarti kan di website KIP kuliahnya gitu langsung gitu. Jadi mending di website resmi deh supaya apa ya bahasanya tuh ya, supaya lebih kredibel kan ya, lebih informatif juga, lebih terarah juga informasinya dan nggak ada kayak kasus penipuan segala macam. Karena takutnya aku nih pernah daftar ini ternyata pada saat kesana pihak sananya nggak menerima atas nama kamu, kan bahaya juga gitu. Jadi harap hati-hati. Jadi kalau bisa di situs resminya aja sih gitu. Takutnya banyak penipuan. Betul banget. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan. Oke, sama-sama. Selain syarat yang Kakak sebutin tadi, ada gak sih syarat-syarat lain? Oke, kalau syarat-syarat lain mungkin salah satunya pemberkasan ya. Pemberkasan itu biasanya teman-teman itu perlu nyiapin SKTM. SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Ya, biasanya itu bisa dibuat di desa tempat teman-teman tinggal, ya kan, di kecamatan lah bahasanya gitu ya. Nah, terus juga ada pastinya kayak kartu keluarga, terus juga slip gaji orang tua, terus juga kayak kalau teman-teman kan pasti di rumah tuh listrik gitu kan, atau sama kayak bumi bangunan tuh berarti masuknya ke yang tanah gitu, pokoknya surat-surat kayak gitu tuh bakal dicantumin. Jadi kalau bisa pemberkasan kayak gitu tuh minta diskusi sama orang tua untuk dikumpulin, biar nantinya pada saat pendaftaran nggak kocar-kacir gitu ini kemana pemberkasannya gitu. Karena dengan kurangnya pemberkasan tersebut nih yang bersifat ekonomi ya, karena itu kan sifatnya ekonomi ya yang bisa dihitung. Nah itu kalau bisa harus lengkap. Jadi kalau misalkan nggak lengkap tuh takutnya mengurangi tingkat keterimaan teman-teman di beasiswa tersebut itu. Paling itu sih kalau buat persyaratan pemberkasannya. Terus juga ini kadang potret rumah, misalnya halaman depan, dapur, kamar mandi, ruang tamu misalnya dan segala macam itu biasanya ada. Nah dari teman-teman mungkin penasaran, kira-kira ada pihak dari sananya mampir ke rumah kita nggak sih? Ya kan? Nah ada beberapa teman-teman aku ya, itu disamperin sama pihak sananya, ada yang enggak, jadi cuman dihubungin doang gitu. Kalau nggak dihubungi lewat telepon, di WA atau segala macam.
Jadi kalau teman-teman nanti kaget nih, suatu saat nih ya kaget ada pihak dari beasiswanya nyamperin ke rumah, nggak apa-apa, paling mereka cuman ngecek kondisi rumah gitu, apakah sesuai apa enggak, atau enggak kondisi ekonomi segala macam di keluarganya kayak gimana gitu. Jadi menurut aku coba daftar dulu ya, karena biasanya nih dari teman-teman nih, misalkan orang tuanya punya banyak anak nih ya, punya banyak anak kayak aku, misalkan aku kan orang tuanya kan punya anak 3 ya, berarti kan dengan apa ya, dengan gaji orang tua yang masih kurang gitu untuk menanggung 3 anaknya tersebut, jadi bisa dibilang ekonominya tuh apa ya, kurang mampu. Maka dari itu mungkin salah satu faktor keterima beasiswa gitu. Jadi buat teman-teman yang kriterianya kayak aku ya kayak gitu, coba aja buat daftar dulu, kayaknya kemungkinan besar bakal keterima sih gitu. Selain belajar, menurut kakak ada gak sih faktor lain yang bikin kakak keterima di kampus impian kakak? Oke, kalau faktor lain selain belajar ya, jadi dulu tuh kebiasaan aku di SMA tuh karena aku apa ya, karena aku ikut kerohanian gitu ya, jadi kebiasaan aku itu sama teman-teman tuh sholawatan gitu kan, hadrohan lah kalau di SMA Karangwaring. Jadi karena asik sholawatan, udah jadiin kebiasaan gitu kan, dan aku harap apa ya, aku harap dari sholawatan itu juga bisa apa ya, istilahnya tuh jadi doa gitu, jadi doa buat aku ke depannya tuh supaya jalannya tuh dipelancar, entah itu jalan apapun ya, insya Allah. Maka dari itu menurut aku tuh sholawat ini jadi salah satu hal yang menurut aku tuh penting, karena apa ya, kan kalau misalnya kita usaha tanpa doa itu kayaknya kurang gitu ya. Bukan sia-sia ya, mungkin kurang gitu ya. Maka dari itu dengan kita udah usaha, kita doa, nah dari doa tersebut kita coba sholawatin nih gitu. Biasanya kalau katanya sih gini, kalau kita doa nih terus di akhir kita ada sholawatnya gitu ya, dikasih sholawatnya, itu si doa tuh bakal naik ke angkat itu langsung katanya. Iya, maka dari itu kalau bisa nih teman-teman ya, ini tips doang ya, kalau misalkan kita doa minta sesuatu, di akhirnya kasih sholawat, kalau mau sholawat Muhammad atau gimana deh gitu, supaya doanya tuh kayak dianterin gitu loh sampai ke atas gitu, jadi langsung kejawab insya Allah. Maka dari itu menurut aku dari kebiasaan aku sholawat ini ternyata mungkin ini buahnya gitu, ini hasilnya aku bisa keterima. Dan yang paling penting itu selain sholawat, teman-teman jangan bosen buat bantu orang lain kalau menurut aku ini. Karena dulu tuh aku tuh coba untuk bantu orang lain ya dengan tanpa pamrih dan segala macam. Nah caranya gimana? Caranya itu kita niatin aja kalau insya Allah jangan kita bantu orang lain, kita juga bakal insya Allah nanti dibantu kapanpun itu ya, entah itu sekarang ataupun nanti, insya Allah kita akan dibantu. Nah maka dari itu kita kan gak bisa nih bahagiain semua orang kan, nah tapi kita tuh hanya bisa bantu orang-orang ya kan. Makanya kadang ada orang nih yang dibantu tapi nggak tahu diri segala macam gitu kan, ya nggak, ngerasa nggak, banyak dong. Maka dari itu kalau kita habis ngebantu orang nih, ya udah kita sekedar oke, kita aku udah bantu kamu ya, gue udah bantu lu, ya udah cukup gitu. Jadi jangan sampai gue kalau dibantu sama lu, coba deh lu bantu gue juga, jangan kayak gitu. Kalau bisa ya oke lah, ya udah, yang penting kita udah coba bantu dia gitu. Maka dari itu teman-temannya ada kesulitan segala macam, bantu semampu mungkin gitu. Jangan sampai kayak nggak mau bantu, biarin dia kesusahan, jangan sampai kayak gitu. Terus kalau udah dibantuin nih, jangan pamrih kalau bisa. Oke, ikhlas, insya Allah nanti Allah yang bakal kasih gantinya. Dan ternyata kan mungkin aja kasih gantinya nanti suatu saat Amel bisa keterima di PTN, suatu saat bisa jalan yang lain tapi insya Allah jadi orang sukses gitu. Jadi kita saling mendoakan juga gitu kan, supaya kedepannya itu bisa lancar dan beri kemudahan. Paling tips lainnya menurut aku itu sih. Dan jangan lupa buat istiqomahin sholat duha sih, karena itu menurut aku salah satu pintu rezeki, membuka pintu rezeki dimanapun dan kapanpun. Dan semoga dari sholat duha tersebut juga bisa melahirkan kegiatan positif juga dari kita gitu, dan makin produktif gitu sih dari aku kali ini. Jadi kuncinya tawakal sama ikhlas ya kak. Tawakal, ikhlas, Jangan lupa juga berusaha. Pastinya. Kasih kak. Oke, sekian perbincangan saya dengan Kak Rifai. Semoga perbincangan kali ini
bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa.